Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Bioeduka. Di video kali ini agak lain daripada yang sebelumnya. Sebelumnya kita selalu membahas soal TBK dan juga TIU. Untuk kali ini kita akan membahas soal-soal CPNS TKP. Oke, sebelum kita lanjut membahas soalnya, bantu aku untuk subscribe, like, and share video ini sebanyak-banyaknya. Soal nomor 1, Anda baru saja pulang karena tugas yang begitu banyak. Anda begitu lelah dan baru ingat kalau hari ini ada jadwal dengan pemuda Karang Taruna tempat tinggal Anda. Apa yang Anda lakukan? A. Meminta teman untuk menghentikannya karena sangat lelah. Nah, oke, ini kan mengenai keprofesionalan ya. Jadi ketika kita telah memiliki tanggung jawab atau telah memiliki tugas, ya bagaimana sikap yang baik gitu. Nah, untuk mengerjakan soal TKP semacam ini, triknya yang pertama adalah kita eliminasi dulu jawaban yang berpotensi nilainya itu hanya rendah atau potensi nilainya itu hanya rendah. Oke, kita cek mulai dari opsi A, meminta teman untuk menggantikannya karena sangat lelah. Nah, ini merupakan tindakan yang kurang tepat ya. Kita kan sudah punya tanggung jawab, kemudian menyerahkan begitu saja kepada orang lain. Maka kita bisa langsung eliminasi jawaban yang A, karena tentu bukan ini poin yang paling tinggi atau opsi yang mendapatkan poin paling tinggi. Kemudian yang B, menghadiri pertemuan Karang Taruna walaupun hanya sebentar. Ini masih bisa sedikit dipertimbangkan ya. Kita keep dulu. Lalu yang J, berangkat menghadiri pertemuan Karang Taruna seperti biasa. Oke, ini berarti menunjukkan kalau kita itu atau Anda itu telah melakukan tindakan yang profesional. Lalu yang D, tidak menghadiri pertemuan tersebut karena Anda sangat lelah. Nah, bisa jadi sebenarnya merasa lelah itu tidak hanya kita sendiri, tapi sebenarnya juga banyak nih pemuda lain atau peserta rapat lainnya yang sebenarnya juga merasa lelah, tapi karena dia sudah terikat dengan janji, dia harus komitmen dengan apa yang sudah dijanjikan sebelumnya, ya maka dia tetap datang. Sedangkan kita yang dengan alasan merasa lelah kemudian memutuskan begitu saja untuk tidak datang. Nah, tentu itu bukan suatu keputusan yang bijak. Jadi kita eliminasi juga yang opsi yang D. Lalu yang E, meminta izin untuk tidak menghadiri pertemuan tersebut. Ini juga bukan keputusan yang baik. Jadi poin tertingginya itu ada di antara opsi B sama C. Nah, sebenarnya dari kalimatnya saja kita sudah bisa menebak kalau opsi yang paling tinggi atau opsi jawaban yang mendapatkan poin paling tinggi itu adalah opsi jawaban yang C. Jadi kita tetap hadir seperti biasanya ya, mengikuti proses rapatnya dari awal sampai akhir. Kalau yang B ini menghadiri pertemuan Karang Taruna walaupun hanya sebentar. Nah, kalau hanya sebentar misalkan pembahasannya suatu masalahnya itu belum selesai, kemudian kita tinggal pulang begitu saja, ya nggak etis juga ya. Jadi mendapatkan poin paling tinggi itu adalah opsi yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Anda sampai di kantor sangat awal dan sudah tampak beberapa orang yang datang untuk meminta pelayanan. Beberapa orang kemudian meminta Anda untuk segera membuka pelayanan. Padahal jam buka pelayanan masih setengah jam lagi. Anda akan sama seperti tadi ya, kita akan mengeliminasi jawaban yang potensi poinnya itu hanya rendah. A. Menanyakan kepada atasan apakah diperbolehkan untuk membuka jasa pelayanan lebih awal. Tentu enggak ya, karena kan di situ yang namanya suatu kantor itu kan memiliki jam operasi. Maka yang A ini kita eliminasi. Lalu yang B, segera membuka pelayanan dan melayani mereka yang sudah datang dari pagi. Ya nggak bisa ya, karena kan tadi sudah ada jam operasionalnya. Maka ya layanan itu baru dibuka sesuai dengan jam operasionalnya dan ditutup juga sesuai dengan jam operasionalnya. Lalu yang C, meminta mereka untuk mengantre dengan tertib sesuai urutan kedatangan supaya saat jam pelayanan dibuka, pelayanan bisa segera dimulai. Oke, ini bisa sih. Lalu yang D, segera mempersiapkan diri dan semua yang dibutuhkan agar saat pelayanan dibuka bisa langsung segera melayani. Ini juga oke. Lalu yang E, menolak dengan halus permintaan mereka dan menunggu jam pelayanan mereka. Ini sebenarnya nggak perlu ditolak juga ya. Berarti opsi tertinggi itu poin tertinggi itu antara opsi C atau D. Kita perhatikan dulu dengan seksama. Tadi kita datang di kantor itu kan lebih awal ya kan daripada jam sebelumnya. Kalau kita datang lebih awal, ya itulah kesempatan kita untuk mempersiapkan diri dulu. Nah, setelah kita mempersiapkan diri, mempersiapkan semua kebutuhan yang diperlukan untuk proses pelayanannya, nah nanti ketika tiba jam operasionalnya, kita bisa langsung segera membuka pelayanan agar pelayanannya itu menjadi lebih efektif. Lalu kita bandingkan dulu sama yang C, meminta mereka untuk mengantre
dengan tertib sesuai dengan urutan kedatangan supaya saat jam pelayanan dibuka, kemudian pelayanan bisa segera dimulai. Nah, kalau ini kan kita hanya mempersiapkan dari segi orangnya atau mungkin segi kliennya ya kan, atau dari segi customernya, tapi kita sendiri tidak mempersiapkan diri. Jadi tentunya yang mendapatkan poin lebih tinggi itu adalah opsi yang D, karena di sini kan kita menunjukkan sikap kita ketika bekerja atau sikap kita ketika berada di lingkungan kerja. Ya tentunya kesiapan itu berasal dari diri kita sendiri. Kalau kitanya sudah siap, nah maka nanti proses pelayanannya pun juga akan menjadi lebih mudah. Jadi yang mendapatkan poin 5 itu adalah opsi D, sedangkan yang mendapatkan poin 4 itu adalah opsi yang C. Kita lanjut ke soal nomor 5. Dewasa ini banyak sekali warganet yang ikut serta menyebarkan ujaran kebencian atau hate speech di media sosial yang tidak menutup kemungkinan merupakan seorang ASN. Suatu hari Anda melihat salah satu rekan kerja Anda yang juga bekerja sebagai ASN ikut menyebarkan postingan yang diduga memuat ujaran kebencian di media sosial. Maka sikap Anda adalah A. Setiap orang bebas dan berhak dalam menyelesaikan pendapatnya karena hal tersebut menyelesaikan pendapatnya karena hal tersebut dilindungi oleh ini harusnya bukan menyelesaikan ya, tapi menyampaikan pendapatnya karena hal tersebut dilindungi oleh UU. Nah, ini berarti kita bersikap acuh ya. Kita bersikap acuh tak acuh, kita nggak peduli. Itu kan haknya dia, jadi terserah dia. Nah, berarti kita menunjukkan ketidakpedulian. Maka ini tentu bukanlah sikap yang baik. Jadi ketika kita dihadapkan pada soal TKP semacam ini, kita memposisikan diri kita ini sebagai ASN. Nah, kalau kita kedudukan kita sebagai ASN, kemudian dengan adanya fenomena-fenomena seperti ini, kita tidak peduli, kita acuh tak acuh, nah itu tentu bukan sikap yang baik sebagai seorang ASN. Maka kita langsung eliminasi opsi yang A. Jadi ingat ya, kita memposisikan diri kita sebagai seorang ASN. Jadi mana tindakan yang baik? Lalu yang B, menegur rekan kerja Anda untuk menghapus postingan tersebut karena dapat memicu konflik dan perpecahan. Oke, bisa. Jadi kalau kita menegur langsung kepada orangnya, itu tentu akan lebih efektif karena langsung tertuju pada sasaran. Lalu yang C, membiarkan saja. Nah, tentu ini bukan yang baik ya. Lalu yang D, mengingatkan dengan baik akan hak dan kewajiban seorang ASN melalui chat. Oke sih, kita keep dulu. Lalu yang E, melaporkan postingan rekan kerja. Nah, masa ya langsung dilaporkan gitu aja ya, kan kita bisa bicarakan secara baik-baik dulu. Jadi opsi yang mendapatkan poin tertinggi itu ada di antara B atau D. Kita pertimbangkan dulu, kalau yang D itu kan hanya mengingatkan saja melalui chat. Iya, kalau chatnya dibaca kemudian dihiraukan. Kalau ternyata chatnya udah nggak di-read, ya otomatis nggak dihiraukan. Berarti kan nggak ada perubahan apapun, nggak ada dampak apapun. Kalau yang B ini kan kita menegur secara langsung, kita langsung sampaikan kepada yang bersangkutan, ya tentunya itu akan lebih, dampaknya akan lebih terasa dibandingkan sama yang jawaban yang D. Maka yang mendapatkan poin jawaban paling tinggi itu adalah opsi yang B. Kita langsung menegur kepada yang bersangkutan. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 4. Dalam sebuah kegiatan di kantornya, Dini ditunjuk sebagai koordinator acara. Menjelang hari pelaksanaan, anak Dini harus masuk rumah sakit. Sebagai penanggung jawab utama acara, Dini tidak bisa meninggalkan persiapan acara begitu saja. Sementara anaknya juga perlu mendapatkan perhatiannya. Langkah yang sebaiknya diambil Dini adalah, nah di sini Dini itu dihadapkan pada dua kondisi yang sulit ya. Pertama, dia tetap harus profesional dengan pekerjaannya, apalagi dia adalah seorang koordinator utama. Kemudian yang kedua, anaknya ini juga sakit, maka siapa sih yang harus diprioritaskan? Ya A, langsung menyerahkan tanggung jawab kepada ketua panitia kegiatan. Ya nggak bisa gitu ya, karena di sini kan kedudukannya Dini itu sebagai koordinator, maka kalau dia langsung menyerahkan begitu saja, maka tidak ada tanggung jawabnya. Kita eliminasi. Lalu yang B, berkoordinasi dengan ketua panitia dan semua pihak yang terlibat dalam acara tersebut. Ya memang di sini dalam suatu kerja tim itu kan harus ada komunikasinya. Kita nggak bisa memutuskan semuanya begitu saja tanpa adanya komunikasi dengan tim. Lalu yang C, mengundurkan diri, nggak bisa langsung mengundurkan diri begitu saja. Lalu yang D, menjelaskan kepada ketua pelaksana akan kesulitannya dan mencoba untuk mencarikan pengganti, bisa jadi. Lalu yang E, menerima tawaran bantuan teman walaupun dia ragu. Di sini saja dia sudah ragu ya, kalau dia ragu-ragu ya harusnya nggak perlu menerima tawarannya. Lalu jawabannya tepat di mana? Ada di B atau di D?
Oke, kalau kita pertimbangkan, kita bandingkan antara opsi B sama D. Di B ini kan ada koordinasinya dengan ketua panitia dan semua pihak. Nah, karena memang di sini kerjanya adalah kerja tim, maka ya baik ketua maupun anggota juga tetap harus tahu kondisi yang sebenarnya seperti apa. Maka opsi jawaban yang mendapatkan poin tertinggi itu adalah opsi jawaban yang B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5 atau soal yang terakhir. Rekan kerja David tiba-tiba mengajaknya untuk mengikuti organisasi yang mengkritik dan menentang pemerintah. Hanya karena ia sempat menyampaikan pendapat kurang setuju pada suatu program pemerintah. Jika Anda adalah David, hal apa yang akan Anda lakukan? A. Langsung setuju, enggak ya? Lalu yang B, menjelaskan kepada teman bahwa pro dan kontra adalah hal yang wajar, namun tidak menjadi alasan untuk mengikuti organisasi yang dilarang oleh pemerintah. Oke, ini kita keep dulu. Lalu yang C, tidak setuju adalah hal yang wajar bagi seseorang dan melawan pemerintah adalah keputusannya tepat. No. Lalu yang D, menolaknya karena organisasi tersebut berbahaya bagi demokrasi. Nah, di sini tadi tidak disinggung ya apakah itu berbahaya bagi demokrasi atau tidak, maka kita eliminasi juga. Lalu yang E, tetap mengendalikan diri dan tidak terpengaruh oleh teman untuk mengikuti organisasi yang sudah memasuki ranah radikalisme. Oke, ini juga boleh. Jadi jawabannya antara B atau E. Oke, kita bandingkan dulu ya. Yang B, menjelaskan kepada teman bahwa pro dan kontra adalah hal yang wajar, namun tidak menjadi alasan untuk mengikuti organisasi yang dilarang oleh pemerintah. Nah, apakah organisasi yang dimaksudkan di dalam soal itu adalah organisasi yang dilarang? Nah, ini kan tidak ada kejelasan ya apakah ini sudah pasti dilarang. Kemudian di sini kan dia hanya berperan untuk menjelaskan saja. Tentu ini belum memberikan dampak yang lebih signifikan. Kalau kita bandingkan dengan yang E, tetap mengendalikan diri. Iya, ketika kita itu diajak untuk bergabung dalam suatu organisasi, kendalinya itu tetap ada di dalam diri kita. Kita tetap harus berpikir secara profesional. Kira-kira gimana? Apakah aku ini akan ikut ataukah aku tidak akan terpengaruh gitu. Nah ternyata di sini si David itu dia tetap mengendalikan diri dan tidak terpengaruh. Padahal jelas-jelas kalau organisasi yang dikatakan di dalam soal itu merupakan organisasi yang dia itu tujuannya adalah mengkritik dan menentang pemerintahan, tapi belum termasuk ke dalam yang dilarang ya, tapi memang dia tuh organisasi yang sedikit kontra dengan pemerintah. Maka opsi jawaban yang mendapatkan poin tertentu itu adalah opsi jawaban yang E, karena di sini menunjukkan perilakunya David kalau dia itu tetap bisa mengendalikan dirinya dan tidak mudah terpengaruh. Maka yang mendapatkan opsi jawaban tertinggi adalah opsi E. Sedangkan yang mendapatkan poin 4 itu adalah opsi jawaban yang B. Oke teman-teman, demikian tadi pembahasan soal-soal tes CPNS TKP. Semoga penjelasan yang aku berikan bisa dipahami dengan baik, serta bermanfaat untuk teman-teman nantinya mengerjakan soal-soal tes CPNS. Sukses buat kita semua, sampai ketemu di video yang selanjutnya.